Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Septiana dari Divisi Operasional Departemen Produksi. Di sini, saya akan memberikan hasil report dari departemen saya. Sebelum masuk ke dalam inti, izinkan saya untuk membicarakan agenda yang akan saya paparkan dalam presentasi ini. Untuk agenda yang pertama, yaitu melaporkan kegiatan operasional produksi yang dilakukan selama 3 bulan, triwulan 2, dari bulan April hingga bulan Juni. Lalu untuk agenda yang kedua adalah kendala yang dihadapi oleh Departemen Produksi selama melakukan kegiatan operasional. Untuk agenda yang ketiga adalah penetapan target produksi atau proyeksi untuk 3 bulan ke depan, yaitu triwulan 3 dari bulan Juli hingga bulan September. Untuk agenda yang keempat adalah rencana divisi operasional produksi untuk kedepannya. Baik, kita akan masuk ke agenda pertama. Berikut adalah produk yang memiliki jumlah produksi mulai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Yang pertama adalah kursi dengan besaran persen sebesar 38,6% dan jumlahnya 22 buah. Lalu untuk produk yang kedua adalah home decor dengan persentase sebesar 26,3% dan jumlah 15 buah. Lalu yang ketiga ada rak sebesar 22,8% sebanyak 13 buah, dan terakhir adalah meja dengan persentase 12,3% sebanyak 7 buah. Berikut adalah data pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Yang pertama ada Tebet Eco Park dari Jakarta Selatan dengan rincian pembelian 5 kursi panjang, 10 kursi individu, dan 5 meja. Lalu untuk pembeli yang kedua adalah Pedi Store yang terdapat di Surakarta, Jawa Tengah dengan rincian pembelian 13 home decor dan juga 1 meja panjang. Lalu yang pembeli ketiga adalah Geraha Tama Pustaka dari Bantul, Yogyakarta dengan rincian pembelian sebanyak 9 rak buku, 4 rak sepatu, dan untuk pembeli yang terakhir adalah pembeli individu. Baik, kita akan melanjutkan ke agenda yang berikutnya, yaitu kendala yang dihadapi oleh Departemen Produksi. Yang pertama adalah bahan baku produksi yang masih kurang karena pemasok yang masih sedikit. Seperti yang kita tahu bahwa perusahaan kita masih kekurang pemasok karena juga pemasok yang kita dapatkan belum dari berbagai macam daerah, sehingga kita masih bergantungan dengan pemasok-pemasok yang ada. Lalu yang kedua adalah jumlah alat yang masih sedikit sehingga produksi tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kita juga tahu bahwa alat dan mesin yang kita punya itu belum sebanyak perusahaan-perusahaan lain untuk manufaktur, sehingga kita masih membutuhkan pembelian alat mesin yang lebih banyak lagi, karena kita juga tahu bahwa nantinya Revel ini akan melakukan kegiatan pameran dan kemungkinan kita akan melakukan produksi yang lebih banyak lagi. Lalu kendala yang ketiga adalah tenaga kerja yang masih kurang. Dari tim produksi sendiri sebenarnya tenaga kerja untuk kegiatan operasional ini, untuk kegiatan produksi ini masih agak kurang karena kita memerlukan setidaknya 5 tambahan pekerja lagi untuk membantu kegiatan produksi dari departemen kami. Berikut ini adalah proyeksi produksi yang akan kita lakukan di triwulan ketiga. Untuk produksinya bisa dilihat di sini. Jadi kita akan memproduksi lebih banyak karena juga seperti yang kita tahu, kita akan melakukan kegiatan pameran pada bulan Juli. Itu akan menjadi salah satu faktor peningkatan produksi yang akan kita lakukan. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa faktor-faktor pendukung lainnya di slide berikutnya. Baik, seperti yang saya bilang tadi, akan ada beberapa faktor pendukung peningkatan produksi pada triwulan ketiga. Yang pertama, adanya pameran Indonesia International Furniture Expo yang akan dilakukan di bulan Juli pada tanggal 11 hingga 13 Juli 2025. Lalu yang kedua adalah adanya kerjasama dengan Terato Beauty Store. Terato akan membuka offline store di Jakarta dan mereka akan menginginkan kerjasama dengan Revel.
Baik, kita akan lanjut ke agenda yang berikutnya, yaitu rencana kedepannya untuk Departemen Produksi. Yang pertama adalah kita akan mencari pemasok baru. Dengan mencari pemasok baru ini, kita akan mengurangi ketergantungan dengan pemasok-pemasok yang sebelumnya, sehingga kita bisa lebih banyak variasi pemasok yang akan membantu kita untuk berproduksi. Lalu yang kedua adalah membuat jenis produk yang baru. Seperti yang kita tahu juga bahwa kita akan mengembangkan produk baru, yaitu lemari, dan mungkin kedepannya kita akan bisa melakukan beberapa atau mengembangkan beberapa produk lainnya yang bisa diproduksi untuk furnitur. Lalu untuk rencana yang ketiga adalah mengembangkan SOP untuk meningkatkan kualitas produk serta kinerja divisi operasional, terkhususnya Departemen Produksi. Baik, sekian dari Departemen Produksi. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh departemen-departemen lain. Sekian dari saya, terima kasih.